Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kunjuk wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh, para sederek, para jamaah salat subuh Masjid Al-Mukmin Dukuh Mertan Mendosari ingkang kula hormati. Alhamdulillah langkung rumiyin sumangga nuwun kula panjenengan sami tansah muji dan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan injang menika kula panjenengan sami saged netepi saperangan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi karena kebutuhan kula panjenengan sami inggih menika nindakaken salat subuh kanthi berjamaah. Mugi-mugi sedaya niat langkah kula panjenengan sami tindak dhateng Masjid Al-Mukmin menika dipun tampi dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sinten kemawon ingkang nglaksanakaken salat subuh, Rasulullah paring pangandikan man shallal isya fi jama'atin faka'annama nisfal laili. Sinten kemawon ingkang nglaksanakaken salat isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan salat separuh malam. Faka'an wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Ugi enten sinten kemawon ingkang nindakaken salat subuh kanthi berjamaah, maka dia seolah sampun melaksanakan salat semalam suntuk. Alhamdulillah tidak banyak yang melaksanakan salat subuh, dan hari ini kalau panjenengan sami melaksanakan salat subuh kanthi berjamaah. Wonten hadis sanesipun Rasulullah paring pangandikan salat yang barusan kita laksanakan menika akan menjadi penerang kita di yaumul qiyamah nanti. Basyiril masyaina, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang jalan di tengah kegelapan. Menawi salat subuh itu insya Allah kita berjalan mergini pun tesih peteng. Kita jalan menuju ke masjid dalam keadaan gelap, maka kabarkanlah kepada mereka kelak nanti ia akan diberikan cahaya yang terang benderang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan sholat subuh ini juga menjadi penanda terhindarnya kita dari sifat kemunafikan. Maka Rasulullah paring pangandikan sholat yang paling berat bagi orang-orang itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu pahala dan keutamaan sholat subuh, maka ia akan berjalan merangkak menuju ke masjid. Alhamdulillah, maka ada seorang murid bertanya kepada gurunya, wahai guru, wahai syekh, kenapa udara di waktu subuh itu begitu segar? Napa meleh udara di Dukuh Mertan, kalau saya menyebutnya niku di jalan tolnya Mendosari. Ya, Mendosari gadah jalan tol. Ya. Alhamdulillah begitu segar sekali udaranya. Ya. Kemudian guru ini menjawab, ketahuilah wahai muridku bahwa di waktu subuh itu kita terhindar dari nafas orang-orang munafik. Maka insya Allah selain daripada kesegaran waktu atau kesegaran udara di waktu subuh yang memang segar sekali, tapi juga makna konotatifnya adalah ketika kita berada di waktu subuh, maka kita terhindar dari nafas orang-orang munafik.
Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula panjenengan sami dipun istiqomahaken nindakaken salat subuh napa meneh dilajengaken kanthi majelis subuh barokah menika. Mugi-mugi Allah paring rahmat hidayah dumateng kula panjenengan sami. Allahumma amin. Salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarganipun, para sahabatipun. Mugi-mugi kula panjenengan sami kalebet ewanipun umat beliau ingkang tansah miturut dawuh sunahipun, ingkang mugi-mugi istiqomah nindakaken amalan-amalan sunnah sehingga kanthi amalan sunnah menika ndadosaken gesang kula panjenengan sami wonten alam donya langkung barokah, kanthi amalan sunnah ugi benjang mugi-mugi pikantuk syafaat. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, nembe sepisan kula sowan wonten mriki. Kala rumiyin nate kula sowan niku wonten PAUD Al Mabrur niki. Alhamdulillah setelah sekian tahun saged sowan, biasanya namung lewat. Tapi alhamdulillah sakmenika saged sowan ten Masjid Al Mukmin ini, dan pemandangan yang begitu indah yang saya lihat pada subuh ini di Masjid Al Mukmin dibandingkan di masjid-masjid yang lainnya, teman-teman Pak. Ya. Di saat majelis subuh barokah adalah apa, Bapak Ibu? Bukan pemandangan alam, tapi pemandangan anak-anak muda yang hadir, anak-anak muda yang turut hadir melaksanakan sholat subuh dan majelis subuh barokah menika. Insya Allah ini menjadi satu kebaikan untuk masyarakat jamaah Masjid Al Mukmin Dukuh Mertan menika, karena tidak banyak masjid-masjid yang dihadiri oleh para pemuda napa meneh di waktu subuh. Tapi alhamdulillah iki kula mirsani wonten kathah tiyang enem. Berarti ini masih tetap disebut Masjid Al Mukmin, mboten Panti Jompo Al Mukmin. Karena kalau Panti Jompo Al Mukmin itu isinya piai-piai sepuh, ya. Tapi hari ini insya Allah masih banyak anak-anak muda. Insya Allah ini satu pemandangan yang luar biasa. Semoga panjenengan semuanya yang nguri-nguri anak-anak muda untuk selalu dekat dengan masjid, insya Allah hati mereka terkait dengan masjid dan mereka akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Salah satu 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yaitu menika seorang pemuda yang hatinya terikat dan terkait dengan masjid. Insya Allah para pemuda hari ini di Masjid Al Mukmin ini hatinya selalu terkait dengan masjid dan nanti akan mendapatkan naungan di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, gandeng nembe sepisan, maka ada salah satu ungkapan tak kenal maka tak sayang. Dipunlanjutaken tak kenal maka ta'aruf, gitu Bu, Pak. Ya, alhamdulillah ya sampun sekedhik dipun tepangaken kalih Pak Supriyanto, ya. Bilih kula menika muridipun Ustadz Ihsan Saifuddin saking Jati. Kula naminipun Zaki Mizanul Azam. Zaki Mizanul Azam sebutanipun, ya. Dipun biasa dipun panggil niku Mas Zaki ngoten mawon, Pak Zaki. Kula samenika wonten domisili wonten Telukan Nglawu, Telukan Grogol Sukoharjo. Terus niku wau nggih kula saking Telukan gandeng nembe sepindah mriki nggih kula kalih keluarga teng mriki kersane jalan-jalan. Nggih, alhamdulillah. Kemudian sakmenika kula aktivitas wonten Pondok Putri Telukan menika ugi wonten Pondok Baitul Hikmah Sukoharjo ingkang dipun suwi kalih Ustadz Ihsan Saifuddin. Kula asli saking kota Bersinar, pundi Bapak Ibu? Klaten. Nggih, kula micil saking Klaten. Kemudian 2012 ke Baitul Hikmah nyantri 2 tahun sampai hari ini masih di Baitul Hikmah. Kemudian tahun
2017 menikah dengan istri saya asli dari Kampung Jamu. Kampung Jamu pundi, Pak? Nguter. Nggih. Dari Nguter. Terus kula niki ceritane memang dicomblangke kali Pak Ihsan supados netep wonten Sukoharjo. Kadosipun wonten ditanam wonten Sukoharjo, kemudian dikadokke kali tiyang Sukoharjo. Alhamdulillah istri insya Allah cukup satu, anak nembe kali, anak nembe kali. Mboten sah tanglet usia, kula tesih enem sanget, ya ngapunten nggih. Marang Bapak, para Ibu, insya Allah menika sekedhik pitepangan saking kula, mugi-mugi nambah raos ta'aruf tafahum dumateng kula panjenengan sami. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesempatan enjang menika sekedhik kita ngaos setunggalipun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ingkang Allah sebataken wonten ing Quran surat Al-Muzammil ayat setunggal ngantos sedasa. Ayat setunggal ngantos sedasa. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan wonten ing Quran surat Al-Muzammil menika ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nembe mendapatkan tekanan dalam hidupnya, tekanan dalam dakwahnya, diboikot makanannya, diboikot perdagangannya oleh kaum kafir Quraisy saat di Makkah. Maka kemudian untuk mengobati kepanikan dari Rasulullah SAW, Allah turunkan ayat-ayat menika supados menenangkan hati Rasulullah SAW. Bila Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal menika juga menjadi salah satu hikmah kepada kita semuanya bahwa hari ini kita semuanya niku nggadahi ujian dan masalah dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi mungkin masalah kita tidak sebesar masalahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujian hidup kita juga tidak sebesar ujianipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nek dipun banding kemawon, mungkin ujian kita ini saat ini, hari ini tidak sebesar saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa bencana di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh, di Lumajang, Semeru, dan di Cilacap dan wilayah-wilayah terdampak bencana yang lainnya. Alhamdulillah dukuh mertan Kecamatan Mendosari menika dipun paringi keamanan, dipun paringi dipun tebihaken saking bencana dan musibah. Allahumma amin. Ujian kita mungkin belum seberapa, tetapi kita semuanya pasti memiliki yang namanya ujian dan masalah-masalah dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin kita melihat orang lain niku penuh dengan kenikmatan. Tetapi orang lain itu sendiri ternyata juga banyak masalah dan ujiannya masing-masing. Mila tiyang Jawi paring pangandikan urip niku namung sawang sinawang. Urip niku namung sawang sinawang. Ketoke mawon sing kesawang niku penak terus wong liya. Padahal boten tentu demikian. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan Quran surat Al-Muzammil menika untuk menenangkan hati Rasulullah SAW dan juga menenangkan hati kita semuanya ketika kita mendapati dan menghadapi ujian dan masalah dalam kehidupan kita masing-masing. Karena selama kita masih hidup, pasti kita akan mengalami yang namanya masalah. Sing jenenge manungsa niku diliputi oleh masalah, oleh ujian. Nek diliputi oleh wijen niku namine napa? Onde-onde. Ya, diliputi kali wijen niku berarti onde-onde. Nek kita manusia berarti diliputi dengan ujian. Maka di dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2 Allah paring pangandikan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Di sini Allah ngendikan kematian riyen nembe kehidupan. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu adalah setelah kematian. Makanya dalam ayat ini adalah Allah paring pangandikan alladzi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Oh, berarti orang yang beriman itu diuji, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Sehingga dengan ujian itu di antara kita siapa yang paling baik amalannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah paring pangandikan wonten ing Quran surat Al-Muzammil. Al-Muzammil menika artinya adalah orang yang berselimut. Sampun apal surat Al-Muzammil Bapak Ibu? Dereng nggih. Surat Al-Muzammil dereng apal, Pak. Monggo kita apalaken dia. Al-Muzammil. Sarang-sarang. Al-Muzammil. Pun apal surat Al-Muzammil? Pun nami surate mawon. Nami surate mawon Al-Muzammil. Di dalam Quran surat Al-Muzammil ini Allah memanggil Rasulullah SAW dengan sebutan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Berselimut. Oh, berarti Rasulullah niku berselimut. Rasulullah niku juga kemulan ternyata. Kita juga berselimut. Bedanya sedikit nggih. Ya, Rasulullah niku berselimutnya karena mendapatkan tekanan dalam kehidupannya. Tapi ini awake dhewe kemulane selimutan ini ku mergo napa, Pak? Mergo napa? Kademen, mergo kademen. Ya, mergo kademen. Jadi bedanya sedikit. Seperti ada ungkapan nek Rasulullah niku napa niku sedikit dahar, nek awake dhewe kula panjenengan sami niku sedikit-sedikit makan. Oke, bedanya sedikit. Rasulullah sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah sedikit bicara, kita sedikit-sedikit bicara. Ya. Rasulullah niku keringatnya niku seharum kasturi. Nek keringatnya awake dhewe mboten wangi. Tapi rasane nek dirasake niku pun nating. Asin. Nggih. Dan baunya kecut, ya. Tapi kalau bau keringatnya Rasulullah itu seharum kasturi. Rasulullah itu ludahnya bisa mengobati luka yang dialami oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau tersengat kala jengking. Ya, diobati dengan ludahnya Rasulullah SAW. Tetapi nek ludahnya kita semuanya paling pol niku tinggi idu bacin. Niku dulu, kalau sekarang mungkin pun jarang sing jenenge idu bacin niku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah memanggil Rasulullah, menyebut Rasulullah dengan panggilan Al-Muzammil, yaitu orang yang berselimut. Bukan ya ayuhan nabi, bukan ya ayuhar rasul, tetapi ya ayuhal muzammil. Maknanya nopo? Supaya kita semuanya juga bisa mengambil pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan cara-cara untuk menenangkan hati kita saat kita mendapati ujian di dalam Quran surat Al-Muzammil menika. Yang pertama, cara untuk mendapatkan ketenangan yang Allah sampaikan di ayat Al-Muzammil menika adalah qumil laila illa qalila. Niki. Cara yang pertama niki luar biasa. Kita tertekan di siang hari, kita mendapatkan ujian dan musibah di siang hari, tetapi justru cara menyelesaikannya itu adalah di malam hari. Ini seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau urusan kita di siang hari ingin diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki urusan kita di malam hari. Kalau urusan kita ingin diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di siang hari, maka perbaiki urusan kita dengan Allah di malam hari. Mila di dalam ayat Al-Muzammil menika, surat Al-Muzammil menika, cara yang pertama adalah dengan qiyamul lail, ya. Tombo ati tembangipun niku salah satunggalipun nggih menika salat wengi lakonono.
salat wengi lakonono. Niku salah satu galipun tembang tombo ati. Wonten tembang niku mboten umulipun niku mboten salat tahajud lakonono, tetapi salat wengi lakonono. Karena ini diantaranya mengambil faedahnya dari kumil laila illa qalila, untuk menenangkan hati itu salah satunya dengan sholat wengi. Sholat wengi. Apa bedanya sholat wengi dengan sholat tahajud? Menawi sholat wengi niku lebih mudah dilaksanakan karena waktunya dari ba'dal isya sampai menjelang subuh. Niku sholat wengi. Tetapi kalau sholat tahajud, ya sholat tahajud itu setelah isya kita beraktivitas atau mungkin langsung istirahat, kemudian bangun dari tidur sekitar jam sepertiga yang kedua atau sepertiga yang terakhir kita sholat, niku nembe dinamakan sholat tahajud. Tetapi kalau sholat qiyamul lail itu, sholat malam itu, kula panjenengan sami sholat isya ten Masjid Al Mukmin, kemudian kundur datang dalam, di rumah kita melaksanakan sholat 2 rakaat, niku sampun dinamakan sholat lail, sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam itu mulai dari ba'da isya sampai waktu subuh. Maka lebih mudah melaksanakan sholat malam daripada sholat tahajud. Niki yang pertama. Maka ketika di waktu sepertiga malam, Rasulullah dalam hadis qudsinya, Allah paring pangandikan, hal mim mustaghfirin, apakah ada hamba-hambaku yang beristighfar kepadaku? Hal min taibin, apakah ada hamba-hambaku yang bertaubat kepadaku? Hal min di hajatin, apakah ada hamba-hambaku yang punya hajat untuk aku kabulkan? Ya. Ini Allah paring pangandikan di waktu malam. Milo alhamdulillah kula panjenengan sami ketika bisa selalu dan melaksanakan sholat malam ini menjadi poros ketenangan diri kita atas ujian yang menimpa kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di ayat selanjutnya Allah paring pangandikan cara untuk mendapatkan ketenangan hati itu yang kedua adalah warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Bacalah Al-Quran selalu untuk kita mendapatkan ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita semuanya. Ini cara yang kedua. Tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran penting bagi kita semuanya karena di dalamnya banyak mengandung keberkahan yang Allah berikan dumateng kula panjenengan sami. Wonten pitang letan, pripun Pak mungkin nek maose kula niki tesih grotal kalian gradul, pripun? Grotal gradul. Insya Allah Bapak Ibu tesih mendapatkan pahala. Ya. Bahkan pahalane tiyang ingkang maos Quran grotal gradul niku pahalane wonten kalih. Pahalane wonten kalih. Napa kemawon niku Bapak Ibu? Pahalane kalih niku napa? Pahala grotal kalih pahala gradul. Pahala kalih niku ingkang sepisan nggih menika pahala usaha kita dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian pahala yang kedua adalah lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'an yang kita baca. Karena satu hurufnya dalam Al-Qur'an niku senilai 10 kebaikan. Kula wonten tetangga yang ada di Klaten, ya. Sedanipun antawis yuswanipun ngantos 9 tahun langkung, ya. Dan ketika di usia 90 tahun itu Bapak Ibu, ya, saya melihat ketika saya pulang kampung, pulang ke Klaten itu, sering sekali saya melihat di depan rumah beliau itu beliau membaca Al-Quran, ya. Ternyata salah satu dari keutamaan ketika kita membaca Al-Quran itu bisa menjauhkan kita dari kepikunan di usia tua.
menjauhkan kita dari kepikunan di usia tua. Maka beliau di usia yang sudah 90 tahun. Kados niki dereng wonten sing sang dosa nggih, Pak. Dereng nggih. Arang-arang enten, arang-arang enten. Arang-arang nggih, Pak. Leres, Pak, arang-arang. Kenapa? Karena Rasulullah niku paling pangandikan, umur umatku nanti niku paling namung antawis sewidak ngantos 70 tahun, dan hanya sedikit yang lebih daripada itu. Wah, ini mboten meden-medeni, tapi niki ngendikanipun Kanjeng Nabi. Berarti yuswane umat Kanjeng Nabi niku pinten? Antawis sewidak ngantos 70 tahun. Ya. Tapi kata kok ingkang langkung 70 tahun. Berarti nek awake dhewe pun sewidak tahun niku tirose tiang Jawi wis wancine napa Bapak Ibu? Tindak. Wancine tindak ngoten nggih. Nek pun sewidak tahun. Lho Pak sakniki kathah sing yuswa nembe 30 tahun nggih pun tindak, sekawan dosa tahun nggih sampun tilat nggih. Alhamdulillah para panjenengan sami boten penting berapa usia kita, tetapi kemanfaatan kita untuk Allah, untuk agama Allah Subhanahu wa taala kita berikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niki yang kedua nggih menika tilawah Al-Qur'an. Yang ketiga, cara untuk mendapatkan ketenangan hati dalam menghadapi ujian dan masalah kehidupan kita, Allah paling resep yang ketiga di dalam Quran surat Al-Muzammil menika adalah wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan ngatah-ngatai anggenipun dzikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mila ngatah-ngatai dzikir itu termasuk cara kita agar tenang hati kita semuanya. Napa mulai dzikir ketika pengawasan. Dzikir itu tidak selalu kita mengucapkan dengan lisan, tetapi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala niku sampun kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita niku sampun zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak berzikir dan mengurangi berpikir itu salah satu kunci atau rumus kita mendapatkan kesehatan fisik dan kesehatan jasmani kita. Niku, mila rumus sehat niku nek kula kathah matur kalian ibu-ibu, bapak, khususipun ibu-ibu, rumus sehat niku nggih menika kathah dzikir ngirangi mikir. Niku rumus sehat Bapak Ibu. Rumus sehat niku napa? Kathah dzikir ngirangi mikir. Menawi kula panjenengan sami kathah dzikire, insyaallah kula panjenengan sami kathah sehate. Betul Bu? Kathah dzikir ngirangi mikir. Tetapi menawi kula panjenengan sami porsi mikire niku langkung tinimbang porsi dzikire, biasane sehate niku nggih angel. Amargi kula panjenengan sami tidak semua perkara itu kita pikirkan. Ya, perlu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten pangandikanipun Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niku ingkang nomor 3. Ingkang nomor sekawan nggih menika wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadahlah kepada Allah dengan sepenuh hati, itu yang akan menenangkan hati kita. Ada amalan tabatul di sini. Tabatul niku napa? Menghilangkan perkara-perkara yang mengganggu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda di usia muda itu banyak ujiannya. Ya. Pun yuswa selawe niku nek tiyang Jawi mastani selawe niku seneng-senenge wong lanang kalih wong wedok. Selawe niku Pak. Ya, niku nek jero dosane ngoten niku nggih Pak. Seneng-senenge lanang kalih wedok.
Maka ketika insya Allah nanti mriki mboten nggih. Insya Allah nanti mriki mboten. Anak muda sekarang itu pergaulannya luar biasa. Pergaulan bebas. Pacaran dengan perempuan yang belum mahramnya, yang belum halalnya. Maka cara untuk kita sebagai orang tua adalah gendang-dang di rabeke. Sepatos nopo? Sepatos mereka tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nopo amalan tabatul agar mereka bisa beribadah dengan sepenuh hati, salah satunya adalah dengan dia menikah. Sakniki kuwata sangat pun yuswa 3 doso tahun, pun yuswa bahkan sekawan doso tahun dereng pikantuk jodohipun kathah. Ngoten nggih. Mila Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi anak-anak muda di sini, Masya Allah, yang sampun yuswa menikah, mudah-mudahan dimudahkan dalam mendapatkan jodohnya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima menika wasbir ala ma yaquluna. Cara untuk mendapatkan ketenangan hati yang kelima miturut Al-Muzammil menika adalah dengan kita bersabar atas omongan-omongan orang lain. Sebagaimana Rasulullah yang bersabar atas celaan-celaannya kaum kafir Quraisy, dicela, dicaci maki oleh kaum kafir Quraisy Rasulullah niku. Ya, diloke penyihir, diloke orang gila dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah bersabar atas celaan-celaan itu. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita ketika kita mendapatkan omongan-omongan dari orang lain yang tidak mengenakkan hati kita. Salah satu cara untuk kita mendapatkan ketenangan dalam hati kita adalah dengan kita sabar. Saya pernah pulang dari Baitul Hikmah ke Teluan membaca salah satu tulisan di bokong truk. Bokong truk ini kan biasanya tulisannya nek boten kalimat-kalimat bijak, biasanya kalimat-kalimat sing rusuh, ngapunten. Biasanya kan ngoten niku, Pak. Nah, kalimat ini bijak. Sampai hari ini masih saya ingat. Sampai hari ini masih saya ingat karena ini ternyata benar. Ya, ternyata benar. Ya. Jadi kalimatnya ngeten niki, Pak. Nyun sewu kula matur kalimatnya rada kasar sekedhik tapi benar. Bahkan sesuai dengan ayat ini. Bersabar atas omongan orang lain. Kalimatnya ngeten niki. Ora sah mikir omongane wong liya. Wong liya wae nek ngomong ora mikir. Kalau wangsul Ibu, niki ibu-ibu biasane omongane wong liya niku dipikir nganti loro pirang-pirang dina mergo mikir omongane wong liya. Ya. Wong liyane rawuh niki ta mriki. Mungkin. Oh, mboten rawuh. Mboten rawuh. Mboten wonten to? Oh, mboten wonten nggih. Tesih sare berarti nggih, Bu. Nggih. Jadi ora wangsuli, ora sah mikir omongane wong liya wae nek ngomong ora mikir. Niki nek dilokke, amargi napa? Amargi setiap orang itu tidak selalu senang dengan kita. Karena kita mustahil ketika kita menginginkan semua orang senang dengan kita. Niku mustahil, Bapak Ibu, mustahil. Sebagaimana kita yang tidak semua orang kita senangi, maka tidak semua orang juga senang dengan kita. Ini pun buatan fokus pun medal barokai. Barokai pun medali pun marai buatan fokus nih Pak. Nggih. Biasanya didahar sabibare pengawasan apa sabibare nggih. Berarti kula tesih lanjut nggih. Ya, soalnya ngeten niki kula pun merasa dikode, Pak. Ngeten niki. Napa pun ajeng rampung niki, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dados niku.
Ampun kula panjenengan sami mikir nganti nemen-nemen omongane sing ora-ora tiyang sanes. Soal ini ku biasane sing marai kula panjenengan sami lara gerah. Pirang-pirang dino jane mikir apa to? Mikir omongane tangga kae lho. Mikir omongane tangga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan resepnya di ayat ini, wasbir ala ma yaquluna, sabar atas omongannya orang lain. Rasulullah, tapi niki rada angel, tapi kula aturaken nggih. Karena ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari beliau berjalan, dalam perjalanannya itu beliau diludahi oleh kaum kafir Quraisy. Wanita bahkan yang meludahi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini seorang perempuan. Berhari-hari beliau diludahi. Ketika suatu hari beliau lewat di tempat itu, ternyata wanita ini tidak tampak meludahi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau penasaran, bertanya kepada tetangganya, kemana wanita yang biasanya meludahiku ini? Ngendikane tanggane niki, ya Rasulullah, piyantunipun niki nembe sakit. Nah niki nek coba, nek awake dhewe Pak, niki awake dhewe mawon, awake dhewe kula kalih panjenengan sedaya. Menawi enten tiyang sing biasane ngidoni awake dhewe. Kok sing ngidoni niki sakit. Kita mengucapkan pripun? Syukur, rasakno, kapokmu kapan? Niku nek awake dhewe gitu Pak. Nek Rasulullah napa? Mboten. Nek Rasulullah mboten ngendikan ngoten niku. Tapi nek niki panci level tingkat tinggi. Rasulullah niku apa? Langsung beliau mendatangi wanita tersebut, menjenguknya, tilik nuweni tiang ingkang biasa ngidoni niku, kemudian beliau mendoakan. Angel napa mboten niku Bapak Ibu? Angel. Wong awake dhewe mawon sing biasane diapiki kalih tiang sanes mawon, bales apike mawon rada kangelan napa meleh didoni kalih wong liya. Bales apik kok butuh perjuangan saya angel. Tapi tidak mengapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Yang kelima ini adalah yang ke berapa? 6 ini adalah bersabar atas omongannya orang lain. Wasbir ala ma yaquluna, ini yang kelima. Kemudian yang keenam adalah ngapunten kalau tadi agak kelewat. Yang sebelumnya itu adalah Rasulullah Allah paling pangandikan Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Dialah Allah yang menciptakan, yang menguasai timur niku mriko nggih. Timur dan barat. Kula nenten mriki mawon, arah niku pun rada bingung Pak. Ten mriki pun rada bingung. Padahal kula niku asring ten MI Kramat, asring ten MI Cabean mriko, asring ten mriki asring nggih ya. Tapi pernah dibingung dengan arah. Dialah Allah yang menguasai timur dan barat, maka jadikan Allah Fattahidhu wakilah, jadikan Allah ini sebagai pelindung kita, sebagai wakil kita, sebagai zat yang menguasai diri kita semuanya, yang mendatangkan manfaat kepada diri kita semuanya, bukan kepada yang lainnya. Niki yang kelima tadi, malah sing sabar mau sing keenam, yang kelima kelewat ini adalah amalan tawakal. Ya, tawakal, pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tawakal niki syaratnya wonten 3. Pertama, usaha maksimal. Yang kedua, doa maksimal. Yang ketiga, pasrah maksimal. Niki syaratipun tawakal. Maka sebagai orang yang beriman, percaya kalih Gusti Allah niku kedah 100%. Meskipun ibadahnya dereng 100%. Ibadah kula panjenengan sami mungkin tesih dereng sempurna, tetapi percayane kalih Gusti Allah niku kedah sempurna 100%. Ampun ngantos saya punya salah satu pengalaman ketika di Nglawu
ngelawu teluan tempat yang saya tinggal ini Bu. Saya ditelepon kali tetangga, Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun Bu, ngapunten niki sederek kula nembe kesurupan. Nah gandeng disuwuni tulung kalih tangga. Kula niki jane mboten ahli ruqyah. Gandeng dipun suwuni kalih tangga, kula nggih mangkat. Ya. Sampai di tempat rumah beliau ternyata benar. Beliau niku nembe kesurupan yang menjadi-jadi. Seorang bapak-bapak. Yuswanipun mungkin nggih 50-an tahun. Ya. Kemudian saya minta kepada Bapak Ibu yang ada, keluarga yang hadir di tempat itu, yang ada di tempat itu untuk ngaji sareng-sareng. Singkat cerita ketika ngaji sareng-sareng sampun alhamdulillah jin yang ada di dalam tubuhnya Bapak ini bisa keluar. Pun sadar. Ketika saya pun sadar, kemudian kula pamit untuk pulang. Sampai di rumah antawis gangsal menit niku kula ditelepon malih. Pak ngapunten niki bapake kumat malih. Ya, akhirnya nggih kula, wah niki berarti tidak kesurupan yang spontan. Akhirnya kula nggih ke rumah itu lagi, kemudian menanyakan kepada keluarganya, Pak nyun sewu ngapunten, bapak niki napa gadah riwayat? Ternyata benar kata saudaranya, terus Pak, riyen nalika 10 tahun yang lalu bapak ini pernah menghadapi yang namanya ujian. Ya. Kemudian dia datang ke dukun, wong pinter, ya, wong pinter, kemudian oleh dukun itu diberi jimat, dan jimatnya itu masih beliau simpan sampai hari ini, yang membuat beliau pada saat itu nembe ajeng gadah damel, nembe ajeng gadah hajat, nembe ajeng mantok ke putunipun. Ya. Kemudian saya minta kepada bapak itu, Pak nek jenengan purun sehat walafiat, boten ngeten niki malih, jenengan hancurkan batu itu, hancurkan cincin yang ada dalam batu yang ada dalam cincin itu. Kata bapak itu, boten Pak, ya boten, saya nggak berani. Oh berarti bapak niki tesih percaya kali jimat yang diberikan oleh dukun niku. Dan ini yang menjadi PR, kadang-kadang bapak niku nggih salat, bapak niku nggih ngaji, nggih tindak pengaosan, tapi ternyata masih percaya kepada selain Allah. Berarti niku dinamik ingkang kawasanan apa nih Bapak Ibu? Syirik. Hari ini banyak orang yang sholat tapi masih percaya dengan patung, masih percaya dengan pohon, masih percaya dengan batu. Milo ampun ngatos, monggo Bapak Ibu sedaya jamaah Masjid Al Mukmin, kula panjenengan sami ampun ngatos pitados ingkang selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah, percaya kepada Allah niku 100%. Yang terakhir Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah kanthi sampun padhang, yang terakhir nggih menika wahjurhum hajrun jamila, hijrah. Hijrah itu maknanya ada dua. Pertama, kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, niku hijrah. Kemudian hijrah yang kedua adalah kita berubah dari yang sebelumnya kurang baik menjadi baik, berubah untuk lebih baik, niku dinamakan hijrah. Hijrah yang sebelumnya dereng ngertos nek ngunjuk niku ngagem tangan kiwa napa tangan tengen, gandeng sampun ngaji nek ngunjuk niku dahar niku berarti pakai tangan kanan. Oh berarti hijrah kita adalah kula panjenengan sami menawi ngunjuk kali dahar ngagem tangan kanan. Niku kula panjenengan sami. Bapak Ibu, mungkin ibu-ibu hijrahnya nek sebelum ngaji dereng ngertos apa hukumnya menutup aurat. Nek sampun ngaji berarti sampun ngertos hukumnya menutup aurat niku napa ibu-ibu? Wajib. Berarti ibu-ibu ampun ngantos menutup auratnya niku namung di 4 tempat mawon. 4 tempat niku napa mawon, Bu? Pertama, pengajian, jelas niku menutup aurat. Yang kedua, pas layatan, jelas niku menutup aurat nggih. Yang ketiga, pas arisan,
jelas niku menutup aurat. Arisan apa kumpulan-kumpulan. Yang keempat, pas jagong. Ya. Selain itu, wayahe enjang ngeten iki, ya. Ngarep omah, latar omah rodok reget, gitu. Ibu-ibu, ya, tesih ngagem daster, tesih ngagem baju tidur, nyapu ngarep omah. Wonten Bu? Wonten Bu? Ya, ampun ngatos ya Bu nggih. Nyapu ngarep omah berarti dipirsani kali tiang sanes mboten niku Bu? Kedah menutup aurat mboten niku? Kedah menutup aurat. Oh berarti nek kula panjenengan sami sampun ngertos menutup aurat niku hukumnya wajib, berarti ketika nyapu di depan rumah niku ampun ngantos dasteran, dasternya suwek-suwek meneh. Niku tiang mriku nggih mboten mriki. Mriki insyaallah mboten. Niki tiang pacitan rodok ngetan. Nggih. Insyaallah jamaah al-mukmin mboten. Kok mboten, Pak? Lah nggih mboten, pun ngaji kok gitu, Bu. Ngajine kan saben rutin kan nek mriki, nggih ta. Subuh barokah saben apa niki, Pak? Jumat Legi nggih. Subuh barokah Jumat Legi. Padahal yang lainnya itu biasanya subuh barokah Ahad pagi. Niki spesial wonten mertane iki ya. Subuh Jumat pagi. Ben double berkah. Lah ngoten ta, Bu? Jumate berkah, subuhe berkah. Berarti ingkang tindak sedaya pikantuk berkah. Allahumma amin. Maka ingkang saged kula aturaken 7 perkawis cara yang menenangkan hati kita saged dipun piyambak wonten ing Quran surat Al-Muzammil 1 sampai 10. Semoga Allah senantiasa memberikan ketenangan pada hati kita dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dumateng kula panjenengan sami. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang langkungipun anggen kula matur estu kula nyembah punten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.